Dan yang kedua, semoga dijadikan alasan oleh Allah untuk dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Namanya kesehatan baik lahir dan batin. Amin. Jadi Allah baru mau menambahkan nikmat kalau ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya agak problem. Oleh karena itu tugas kita hidup ini cari alasan. Cari-cari alasan agar Allah punya alasan untuk dia menambahkan nikmatnya kepada kita. Kalau bahasa Pak Jamal cari gara-gara. Nah, gitu. Itu tugas kita. Cuma bahasa Al-Qur'annya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Ibadah itu adalah alasan. Iya. Bapak Ibu sekalian, baik kita mulai aja. Iya ini dia, munasabah. Munasabah artinya hubungan. Sama dengan apa namanya nasab. Nasab itu hubungan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da bayani qissati Musa wa Fir'aun. Setelah Allah menjelaskan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Ada ila mukhatabati munkiril ba'si. Allah kembali berbicara kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Apa tujuannya? Muhtajan alaihim. Dalam rangka berargumentasi. Apaan isinya? Bibad'il khalqi ala i'adatihi. Memulai penciptaan dan mengembalikan ciptaan itu setelah dimatikan. Jadi surat kita surat An-Nazi'at. Tema sentralnya ini secara umum dulu. Tema sentralnya masih ada hubungannya dengan sebelumnya, yaitu surat An-Naba. Apa itu? Yaitu cerita tentang kebangkitan. Kebangkitan jangan dianggap remeh. Rasulullah berdakwah pada periode Mekah itu dalam rangka memperkokoh keyakinan terhadap kuasanya Allah, terhadap esanya Allah. Maka di antara ceritanya itu tentang kebangkitan, sikap mereka bukan cuma mencemoohkan, bukan cuma meremehkan, bukan cuma mengejek, sekaligus dia ingkar. Karena ingkar itulah karena ingkar itulah maka kemudian membuat Nabi berada pada puncak gelisah. Kenapa begitu gelisah Nabi? Karena Nabi sendiri kan orang dekat Allah, informasi tentang kebangkitannya mendarah daging. Pas dikasih tahu, dia mengingkari. Padahal pemberitahuan bahwa nanti ada kebangkitan itu bukan untuk kepentingan Nabi. Kepentingan mereka dalam rangka menyelamatkan dari dahsyatnya kebangkitan. Coba bayangkan itu. Udah habis pikir. Nah, akhirnya Allah turunkan ayat yang kalau kata mufasir menghibur. Apa ayatnya? Cerita tentang Nabi Musa. Seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Muhammad dalam kegelisahan yang luar biasa itu, Muhammad, kamu nggak usah gelisah kayak begitu. Dulu Nabi Musa juga jauh lebih dahsyat dari ketimbang kamu gitu. Di mana dahsyatnya? Itu yang dihadapi oleh Nabi Musa, Fir'aun.
yang gagah perkasa, diktator, apapun maunya dia bisa lakukan. Tuh gitu. Baru kita masuk alinea ini. Ba'da bayani kisati Musa wa Fir'aun. Tuh. Setelah Allah cerita tentang Musa dan Fir'aun, kenapa? Ada. Dia kembali berbicara kepada orang yang mengingkari kebangkitan. Kayak apa bicaranya? Muhtajan alaihim, yaitu berargumentasi, berdalil kepada mereka bibadil khalqi, dengan memulai penciptaan. Paham maksudnya? Kalau engkau anggap, kata Allah nih seolah-olah, kalau engkau anggap aku tak mampu mengembalikan orang-orang yang sudah mati, itu aku mampu menciptakan. Dulu belum ada langit bumi, gitu. Ya, maka aku mampu. Kalau itu aku hancurkan, aku mampu mengembalikannya lagi. Gitu kurang lebih. Fa innahu ta'ala khalaqas samawati al-badi'ah. Sesungguhnya Allah, ini dia argumentasinya. Allah menciptakan langit yang indah. Ada langit yang jelek enggak? Wah, kalau mendung gede aja luar biasa indahnya. Apalagi kalau cerah. Awannya berarak-arak. Tuh, biru, putih. Belum lagi ketika menjelang terbenam matahari. Ada merah-merahnya. Itu siapa itu yang bikin? Gitu kurang lebih. Wal ardo al wasi'ah. Tanah, bumi yang luas. Al mu'addah lil istiqrar. Yang disiapkan untuk tinggal. Disiapkan sebelum kita diciptakan. Adam dan Hawa, bumi udah diciptakan. Ya, wal hayat, dan untuk hidup alaiha, di atasnya, di atas bumi, bi'idadi wasailil ma'isyah fiha. Lebih dari itu, dia mempersiapkan sarana prasarana kehidupan di muka bumi. Kalau haus ada air, ya. Kalau mau napas ada udara. Kalau lapar ada tetumbuhan, ada binatang. Itu. Apalagi wa khalaqal jibal. Allah apa itu? Ciptakan gunung. Arwasya yang menancap li'irsa'il ardi, untuk menenangkan, sebenarnya melabuhkan. Udah paham irsa itu? Melabuhkan. Labuh tenang. Kita berangkat dari Tanjung Priuk naik kapal menuju seberang sana jauh. Di tengah luar biasa gelombang. Ya kan? Sampai apa enggak, gitu orang haji zaman dulu. Sampai di pelabuhan diturunin jangkar. Tenang apa enggak? Itu namanya irsa. Gitu. Maka doa kita diajarin dalam Al-Quran. Kalau mau bepergian, bismillahi majreha wa mursaha. Iya, li'irsa'il ardi wa tasbitiha. Tasbit mengokohkan. Iya. Nah, ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat kita sekarang ayat berapa Pak Jamal? Ayat 27 ya sampai 33 gitu kalau nggak salah. Iya. Oke. Sekarang at-tafsir wal bayan. Tafsir itu sendiri artinya tabyin, bayan, sama tuh. Paham itu? Juga bermakna al-kashfu. Kashfu itu menyingkap. Ada bendera kuning, insya Allah tafsirnya kita paham semua. Ada makna di balik bendera kuning. Ada kelompok terus pada berdatangan menuju bendera kuning.
pakai hitam-hitam semuanya. Jadi dibaliknya itu ada makna. Kemudian bukan hitam, merah. Nah, itu kenapa ya? Itu perlu tafsir, perlu penjelasan. Ayat-ayat Al-Quran kita tidak semua orang paham, apalagi orang Indonesia. Tuh. Maka perlu tafsir. Gitu dia pengertian tafsir. Al-Kasfu. Oke, antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha. Tuh ada tanda tanya. Karena itu ada istifham. Kalau diartikan matangnya, apakah menciptakan kalian itu asyaddu, lebih susah ketimbang menciptakan langit. Tuh. Langit bukan cuma diciptakan, banaha, dibangun dengan kokoh. Coba jalan-jalan ke komplek kelas 1. Di mana lah gitu. Bangunannya kokoh apa enggak? Kokoh. Apa jadi sendiri? Enggak. Diciptakan, dirancang, didesain sedemikian rupa. Nah, coba pikirin dong, Allah menciptakan langit kayak begitu, itu luar biasa itu. Bagi kamu luar biasa itu, bagi Allah sih mudah saja. Pikirin dong, itu kurang lebih. Terus rofa'a samkaha, dia tinggikan atapnya. Fasawaha, lalu dia ratakan atapnya. Jadi berdiri di mana saja, ketinggian langit itu sama saja rata. Nggak ada kelihatan kalau kita naik ke ujung gunung, pohon kelapa yang tinggi, langit rasanya pendekan. Itu nggak ada itu namanya fasawah, diratakan. Beda kalau kita lagi bangun rumah 3 lantai, lantai ketiga ada disebut setengah, ya pendekan. Maksudnya hal antum ayuhan nas. Wahai kalian para manusia, as'abu khalqan ba'dal maut, itu lebih susah diciptakan lagi setelah mati. Itu kan logika tajam, main catur ini Allah. Sekak. Dengan apa? Lawan siapa? Lawan pikiran mereka. Mereka siapa? Yang mengingkari kebangkitan. Mikir dong, gitu kurang lebih. Wa ba'asakum, wa ba'sukum ini. Ya. Iya. Wa ba'sukum asyaddu indakum. Dan membangkitkan kalian itu lebih susah. Indakum, menurut kamu. Wa fi takdirikum, menurut perkiraan kamu. Min khalqis sama, ketimbang menciptakan langit. Tuh. Ada kesel Allah itu logikanya. Emang kamu kira membangkitkan kamu itu lebih susah ya? Menurut pikiran kamu gitu. Ketimbang menciptakan langit. Disebut langit, semua bersama benda-bendanya yang ada. La syakka. Maka jawabannya pasti tidak diragukan. Bi'anna sama asyaddu khalqan. Bahwa menciptakan langit jauh lebih susah. Kama qala ta'ala, itu seperti diterangkan dalam firman-Nya, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Menciptakan langit dan bumi lebih susah ketimbang menciptakan manusia. Nah, ini secara teologis harus dipahami dengan baik, jangan sampai gagal paham. Apa itu? Ini Allah lagi ngomong di hadapan orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak bisa menghidupkan yang sudah mati. Kenapa tidak bisa? Karena dianggap itu lebih susah. Maka jawaban Allah justru itu lebih gampang. Nah,
teologisnya jangan sampai salah paham. Bagi Allah nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang. Paham itu? Sebab ketika menciptakan si A lebih susah, terus B lebih mudah, itu memberikan isyarat Allah memiliki kelemahan. Nah, itu harus dibersihkan dari keyakinan akidah. Dibersihkan. Kalau bahasa teologinya itu Allahu munazzah. Munazzah artinya suci, bersih dari kekurangan. Ya atau tidak? Nah, ini kenapa disebut seperti ini? Akbar lebih berat itu, lebih besar, lebih susah dalam konteks mengikuti logika manusia. Wa qala subhanahu, maka Allah berfirman, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardi biqadir ala ay yakhluqa mislahum. Awalaysa, bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu juga sanggup menciptakan yang seperti mereka, seperti kalian. Dahsyat. Baru kemudian logikanya, faman qadara ala khalqis sama, siapa yang mampu menciptakan langit, zatil ajram al-azimah, yang memiliki benda-benda langit yang sangat besar, allati yatahaddatsu anha ulama'ul falak, yang diceritakan oleh para ilmuwan falak, para astronom, wal fadha, dan angkasa yang luas, bidahsyah, dengan dahsyat, wa fiha min ajaibis sun'i, bahkan di dalamnya ada hal-hal yang sangat mengagumkan, wa bada'i'il qudrah, dan menunjukkan keindahan kekuasaannya, ma huwa wadih, yang sudah jelas. Baru nih stresinya, kaifa ya'jizu an i'adatil ajsam, bagaimana mungkin dia tidak mampu mengembalikan badan yang sudah mati, badan yang sudah mati. I'adatil ajsam tuh, allati amataha, yang sudah mati, ba'daan khalaqaha awwala marrah, padahal dulu dia juga yang pertama kali menciptakan. Itu logikanya. Nggak mungkin gitu. Nggak masuk akal. Kayak apa nggak masuk akalnya? Nggak masuk akalnya gini. Penggaris lurus. Mungkin nggak bayangannya bengkok? Mungkin. Susah itu. Mana lebih gampang? Bengkokin bayangan sama bengkokin benda yang kita jadikan patokannya, besinya. Bengkokin bayangan. Lebih susah mana, Bu? Yang bengkokin yang asli. Katakan besi nih ya, besinya tuh. Besinya lurus. Bayangannya bengkok. Mana lebih mudah, bengkokin besi sama bengkokin bayangan? Lebih mudah bengkokin besi, Ustaz. Tuh, berarti bengkokin bayangan nggak bisa. Iya. Tuakal kita begitu. Akhirnya udah, saking lemahnya kita dibilang ya bengkokin bayangan aja nggak bisa. Gitu gambaran mudah, susah, antara menciptakan dan mengembalikan itu. Iya. Slide berikutnya, Pak. Oke. Nah, cukup. Summa bayyanallahu ta'ala sifata khalqis sama. Kemudian Allah bukan cuma menciptakan langit, tapi dia menjelaskan sifat keadaan.
Ya, gambaran. Gambaran bukan gambaran langit, gambaran proses menciptakan. Kayak apa itu? Wa annahu banaha. Dan itu dia bangun. Paham itu? Ibarat kita melihat bangunan indah, rumah, apalagi gedung tinggi, itu udah selesai indah. Tapi coba sekali-sekali mikirin bagaimana proses membangunnya. Kokoh, terus jadi indah. Nah, Allah dalam rangka menunjukkan kemampuan, dia bisa membangkitkan, dia tunjukkan, oh, aku bisa bikin langit. Bukan cuma bikinnya saja seperti yang kalian saksikan, itu menunjukkan kekuasaan Allah, tapi Allah jelaskan secara rinci prosesnya, yaitu banaha. Banaha itu sebuah pekerjaan, makanya pakai VL. Dia bangun itu. Bukan zleg, jadi itu bukan. Tapi berproses. Seperti halnya kita melihat bangunan yang indah lah gitu, berproses. Coba sekali-sekali pikirin. Bagaimana pondasinya, bagaimana pasang keramiknya, bagaimana instalasi listriknya, terus lampu-lampunya yang nggak pernah padam, umpamanya gitu. Ya gitu. Annahu banaha bidommi ajzaiha. Domi menggabung. Ajza bagian-bagian. Bagian langit. Nah, itu ba'diha ila ba'. Satu sama lain. Nah, ini kuncinya begini. Ketika Allah menyebut langit, apa sih yang terbayang? Bukan awan. Bukan awan. Apa itu benda-benda langit? Benda langit triliunan jumlahnya. 300 triliun benda langit itu yang diduga. Yang tak terduga. Satu sama lain, nggak ada yang benturan. Tuh, gitu. Oke? Nggak ada yang benturan. Itu yang dimaksud satu sama lain, ba'diha ila ba'. Digabung dalam satu sistem yang akurat, tingkat akurasinya luar biasa tinggi karena dia yang maha kuasa. Tuh kayak begitu dijelaskan pada kata wabanaha. Ma'arabtiha juga robato diikat. Diikat oleh sunnahnya. Kamu porosnya di sini. Kamu garis edarnya di sini. Kamu kecepatannya sekian. Tuh itu diikat itu. Bima yumsikuha dengan sesuatu yang bisa memegangnya. Ya, ada istilah eksaknya saya nggak paham. Taunya paling apa namanya daya tarik apa itu namanya itu. Daya tarik masing-masing sudah diukur dengan pas gravitasi, ya. Hatta sorot binaan wahidan. Sehingga dari benda-benda langit yang luar biasa banyaknya tak terhitung, hebat, lengkap itu menjadi satu bangunan. Itu? Ada kerikil, ada split, ada semen, ada besi, ada air digabung, dibikin halus, terus dicat, terus didesain sedemikian rupa. Jadi satu bangunan. Kan itu membutuhkan kekuasaan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Tuh Allah terangkan. Warofa'a sakhonatiha fil jawi. Lalu dia tinggikan. Kalau sakhonah dilihat di kamus itu ketebalannya. Tebalan maksudnya jarak. Tebal juga bisa jarak juga. Jarak antara bumi di mana kita berpijak dengan langit. Itu udah diukur. Kalau dipendekin dikit, nanti apa namanya pesawat nggak bisa terbang, gitu kurang lebih. Wa ja'alaha kalbina al-murtafi fauqal ardi. Dijadikanlah seperti bangunan tubina.
Iya, yang tinggi. Fawqal ardi, di atas tanah. Biduni a'midah, tanpa tiang. Tanpa tiang, luar biasa, itu catatan penting. Sekali-sekali keluar, ya. Ke apa namanya? Ya, kemana kita jalan-jalan? Ke luar negeri kah? Apalagi lebih terasa ketika istirahat perjalanan Madinah Mekah atau Mekah Madinah. Apalagi sih kalau malam hari. Tuh, kita ini nggak seberapa kecil banget gitu. Wa ja'alaha 'aliyatal bina. Dijadikannya tinggi bangunan. Mustawiyatal khalqi, rata. Mu'tadilah, mu'addilat tasyakkel. Bentuknya juga seimbang. La tafawuta fiha, tak ada perbedaan di antara semuanya. Wala wijaj, tidak ada yang bengkok. Wala futur, tidak ada yang lemah. Wala syukuk, nggak ada yang pecah-pecah. Tuh. Bi'an abda'a fi khalqil kawakib, yaitu dia menciptakan dengan indah bintang-bintang al-adidah yang banyak, allati tufawwiqul malayin, yang lebih dari miliaran. Wa ja'ala likulli kaukab hajman muayyanan, dan setiap bintang, benda langit ya, ukuran hajman muayyanan, yang tertentu, udah ditentukan. Luasnya, garis tengahnya, panjang lebarnya, tuh udah ditentukan. Dan oleh ilmu pengetahuan udah bisa diukur. Luar biasa, keluar biasaan manusia hakikatnya adalah juga menunjukkan keluar biasaan Allah. Wa madaran. Madaran poros, tempat dia beredar. Yasiru fihi, di mana benda langit itu berputar, berjalan, dunat tasadum ma'a ghairihi, tanpa bertabrakan dengan yang lainnya. Hatta sara min majmu'iha ma yusamma bis-sama. Benda langit tak terhitung di angkasa, diukur kecepatan garis edarnya sehingga satu sama lain tidak bertabrakan, maka himpunan semuanya itu yusamma bis-sama, disebutlah langit. Paham itu? Jadi kita ketemu sekarang makna langit. Bukan itu yang kita nengok ke atas, ada awan, batas pandangan, itu langit. Itu mah pengertian harfiah. Maka saya tambahkan, kalau kajian balaghah, langit secara harfiah atas itu menunjukkan tempat. Tapi yang dimaksud adalah benda-benda yang ada di tempat itu, yaitu di langit. Gitu. Nah, jadi nggak bingung lagi. Nah, oke, dan itu yang kayak begitu langit bersama benda-bendanya yang ada itu baru satu lapis. Allah bikin berapa lapis? 7 lapis. Satu aja nggak kelar. Pecah kepala. Ya. Bagaimana langit yang kedua? Segitu juga. Di mana langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan masih ada lagi setelah itu yang namanya Sidrah Al-Muntaha. Sidrah artinya puncak, muntaha paling akhir. Tuh. Nah, Nabi sampai ke sana.
Sampai ke sana. Malaikat Jibril aja nggak sanggup. Itu. Sekarang kita coba bayangkan dengan kemampuan, pikiran, dan usia yang ada. Umpamanya ada menara. Menaranya kayak Tugu Monas. Ya. Dilipat gandakan tingginya. Kokoh, dilipat gandakan tingginya 1000 atau 1.000.000 kali lipat. Dan terbuat dari kaca yang tebal dengan kerangka baja yang kuat. Kaca semuanya. Lantainya kaca, dindingnya kaca. Tuh, terus pertanyaan pertama. Kira-kira mentok langit apa enggak? Enggak. Masih tetap jauh langit. Yang kedua, sanggup naik ke atasnya itu. Habis itu ngelihat ke samping, kiri, kanan, ke bawah. Itu kecil ya. Itu bisa mati sebelum sampai. Bagaimana kalau 7 lapis langit? Tuh, kalau kosamawati. Nah, itu menunjukkan luar biasanya tonjokan Allah kepada mereka yang mengingkari kebangkitan, bahkan menganggap Allah tidak mampu membangkitkan. Iya, kita teruskan. Wa ma yusbihul bina. Lebih dari itu, semuanya yang disebut langit itu menyerupai bangunan. Lantainya bumi, atapnya langit. Atapnya segitu luar biasa tanpa tiang. Ya, hamparan bumi yang luar biasa tak bisa kita tempuh lewat jalan kaki. Iya. Wa aghtasha lailaha, ditambahin lagi isyarat Allah akan kekuasaannya. Aghtasha bimana azlama, dia gelapkan malamnya. Tuh, digelapkan. Mana dulu antara gelap sama malam? Coba itu aja dah pikirin. Gelap dulu baru malam, apa malam dulu baru gelap? Coba. Jangankan menciptakan gelap, lalu kemudian jadi malam. Mikirin itu saja, mana duluan, gelap apa malam? Gelap apa? Iya, gelap apa malam? Oh, susah kita. Nih. Ya, wa akhraja duhaha. Terus dia keluarkan siangnya, duha, siang maksudnya. Itu siapa? Kan hubungannya dengan bintang-bintang, planet, benda-benda langit yang lain. Dan lebih aneh lagi, siangnya nggak bareng. Yang kemudian atau malamnya nggak bareng, menunjukkan bumi itu bulat. Ya. Perbedaan antara Indonesia sama Mekah saja beda-beda. Beda 4 jam ya. Akhirnya Idul Fitri sama Idul Adhanya pada berantem. Lah di sono, sini duluan di sini Indonesia 4 jam ya. Terus waqtilafil fusul. Ikhtilafa ya bacanya. Waqtilafal fusul. Pergantian musim. Munakhan, munah yang mengakibatkan cuaca berbeda-beda. Solihan lil aisi wasakna. Solih patut bisa baik untuk kehidupan. Wasakna dan tinggal. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu Allah tunjukkan kehebatannya, dijadikan bumi terhampar. Ai basatul arda. Artinya dia hamparkan tuh bumi. Bukan cuma hampar, wa mahadaha. Lalu yang tinggal di bumi merasa nikmat. Sudah kebayang itu? Kita tidur di kemah. Cuma pakai tikar aja. Tikar ya.
Itu sama diampar juga. Kemudian bandingkan dengan di hotel, kasur tebal, spray, ada bed cover, ber-AC. Sama apa beda? Tuh, itu maksudnya bahasa toha, apa namanya, dahaha, itu yang kayak di hotel. Bukan cuma sekedar di kemah, banyak nyamuk. Ya, di barak-barak gitu. Beda. Ya, waja'alaha mufal tohatan kalbaido, dan dijadikan bumi itu awal mufal toha kalbaido, seperti telur ayam. Ba'da khalqis sama, setelah menciptakan langit. Illa annaha, cuma kanat makhlukah ghaira madhuwah qabla khalqis sama. Cuma annaha, bumi itu diciptakan pada mulanya ghairu madhuwah, tidak terhampar. Kapan itu? Qabla khalqis sama, sebelum diciptakannya langit. Nah, menurut versi ini bumi dulu baru langit. Nggak apa-apa. Kita mau bantah nggak tahu alasannya, kita mau iya juga bingung. Tsumma duhiyat, baru kemudian dihamparkan, diratain. Ba'da khalqis sama, setelah menciptakan langit. Ya, si mufasir profesor, dia jauh lebih tahu ilmunya. Kita mau bikin martabak telur. Dibuletin dulu apa dihamparkan dulu? Ah, ini ada tukang martabak. Hah? Ya. Siapa itu tukang martabak tadi yang jawab? Gitu gambarannya kurang lebih ya. Bulat. Terus dibikin langit. Langit semua seperti tadi yang kita paham. Habis itu kan baru dia turun lagi fasawaha. Terus diturun lagi, dia ratain. Rata, bikin martabak digelar itu. Sampai tipis. Ya. Nggak mungkin rata dulu baru bulat. Ya, nanti nggak bagus gitu kurang lebih. Iya, demikian. Oke. Besok bawain ke Pak Jamal. Hah? Pakai telur. Pak Jamal biasanya mah telur cicak. Mana dia Pak Jamal? Udah selesai ya? Iya. Iya. Summa al-doha ma tamma fi asna'id dahwi min i'dad wasailil hayati wal aish. Kemudian Allah menjelaskan, ya, bikin langit, bikin bumi, begitu prosesnya. Dia jelaskan setelah begitu selesai, tamma selesai dihamparkan. Apaan kemudian? I'dad, menyediakan sarana hidup dan kehidupan. Ada air, ada matahari panas, ada udara, ada tetumbuhan, ada binatang ternak. Faqala, lalu dia berkata, akhraja minha ma'aha. Apa itu sarananya? Dia keluarkan mata air dari bumi. Wa mar'aha. Mar'a, tempat mengembala. Ada rumput, ada tanaman. Wal jibala, gunung-gunung. Arsaha, dia kokohkan. Semuanya itu mata alakum, sebagai nikmat buat kalian.
wali an'amikum, buat ternak kalian. Ay fajjara minal ardi, artinya Allah memancarkan dari bumi al-anhar, sungai-sungai, wal bihar, laut, wal uyun, mata air, wal yanabi, juga mata air. Apalagi wa anbata fihan nabat, ditumbuhkan tanaman libani Adam, buat keturunan Adam kita, kutan sebagai makanan, kal hubub seperti biji-bijian, wasimar buah-buahan, walil an'am mar'a, sementara binatang ternak mar'a, tempat mengembala. Maka di sana ada tumbuhan juga, kal a'syab, rumput, wal hasyais, sama nih jenisnya saya nggak tahu, saya bukan tukang rumput soalnya. Ya, wa ja'alal jibal, menjadikan gunung kal autad, seperti pasak, lil ardi, bagi bumi, li alla tamida bi ahliha, agar dia tidak memanjang, meleleh, itu bi ahliha, membawa penduduknya. Oke, wa qarraraha, maka dikokohkan, wasabbataha, sama dikokohkan, fi amakiniha, di tempatnya masing-masing. Tuh, kokoh. Gunung Merapi di Jawa Tengah ya, kokoh di situ, diam aja. Coba bayangin kalau pindah ke Jakarta, ada kita gimana, gelisah bang? Tuh, oh itu kurang lebih. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini. Wa ja'ala ta'ala kulla zalika manfa'ah wa faidah. Semua itu diciptakan oleh Allah karena ada manfaat, ada faedah. Nah, ketika ini sebuah informasi, ada manfaat, ada faedah, itu sebenarnya menyuruh kita manfaatkan. Manfaatkan. Ada kekayaannya di dalam gunung. Apalagi di Papua sana. Belum lagi yang ditemukan. Manfaatkan. Manfaatkan buat siapa? Bagi-bagi, buat hambaku. Maka yang berilmu, ilmunya itu bermanfaat ketika dia gunakan untuk mengeksplor kekayaan alam yang notabene adalah Allah yang menciptakan, bagi-bagi hambanya. Begitu maksudnya. Ini enggak dikuasai. Dijual lagi. Dijual makan dewek. Au tamti'an lakum ayyuhan nas. Tamti bimana nikmah, sebagai nikmat. Nikmat artinya pemberian. Beri itu. Wali an'amikum, bukan buat kalian saja manusia, tapi juga buat ternak. Nah, oleh karena itu dia si ternak punya hak itu dari Allah. Jangan dihabiskan yang buat ternak. Ya, itu mengurangi keseimbangan ya, mencederai ekosistem yang ada. Kayak apa bentuk kenikmatannya? Aklan, binatang itu bisa dimakan. Warukuban, bisa ditunggangi di kendaraan. Apa itu? Wahyal ibil, onta, wal bakor, wal ghanam, sapi, kambing. Kama qala ta'ala, walladzi anzala minas sama'i ma'a. Dialah yang menciptakan langit, menurunkan dari langit air. Bukan turun sendiri, diturunin. Turunnya di mana diatur oleh Allah. Ya. Lakum minhu syarab, itu buat kamu.
Di antaranya buat minum. Wa minhu syajar fihi tasimun. Dan di antaranya juga tumbuh pepohonan tasimun sama yasimu yang dikenal. Kan ada yang dikenal, ada yang enggak. Belum kejangkau. Itu apa namanya, pohon-pohon di kebun raya luar biasa itu. Ya, banyak yang kita nggak tahu. Usianya udah luar biasa. Ada nama-nama Latin yang kita jangankan kenal, nyebut, baca nama Latinnya aja nggak bisa. Iya, semuanya kekuasaan Allah. Masa sih yang luar biasa hebat kamu anggap tidak mampu membangkitkan yang hidup? Iya, slide berikutnya udah. Cukup Pak ya? Hah? Pertanyaan. Ini buat mau tanya, silahkan. Silakan. Silahkan. Fikul ayat bab baru itu wajah aplikasikan pelajaran ibroh yang ada dalam surat yang sedang ditafsirkan, lalu kita praktikkan dalam kehidupan keseharian. Kalau boleh dibantu, yakni bahwa kebangkitan itu benar adanya dan Allah mampu. Ketika itu sampai dalam pikiran kita, seluruh aktivitas dalam hidup ini memang dalam rangka menghadapi kebangkitan. Itu maksudnya. Kita belajar, kita duduk, kita mendengar, kita bertanya, kita beraktivitas, bahkan sampai-sampai kita tidur. Nah, itu dalam rangka menyiapkan diri untuk hari kebangkitan. Islam sampai segitunya. Makanya tidur jangan sampai sia-sia, disuruh baca doa. Iya. Dallatil ayat ala mayati. Ayat 27 sampai 33 kalau nggak salah itu ya. 15 sampai 26. Menunjukkan pelajaran atau beberapa poin di bawah ini. Pertama, asbatallahu ta'ala limunkiril ba'si kudratahu. Itu kudro jadi maf'ul. Allah memastikan kepada orang-orang yang ingkar kebangkitan, memastikan apa? Dia mampu, kudratahu. Mampu apa? Ala i'adatil khalqi wal ma'ad. Mampu mengembalikan ciptaannya yang sudah pada mati. Bukan cuma manusia saja, semua binatang. Binatang yang pada mati dihidupin lagi. Nah, itu. Hidupin semuanya, cacing, semut. Saya nggak tahu tuh corona hidup lagi apa enggak. Biqudratihi ala bad'il khalqi. Semuanya dilakukan dengan kudratnya. Dan kudratnya yang dipakai yaitu kudratnya yang dipakai pada waktu menciptakan. Itu maksudnya. Biqudratihi ala bad'il khalqi. Kudratnya itu juga. Wa qudratihi ala khalqis samawatil azimah. Dan kudrat yang dipakai untuk menciptakan langit yang dahsyat. Wal muhkamatil bina, yang kokoh bangunannya. Wallati ja'ala fiha al-laila wan nahar. Kudrat yang dia pakai untuk menciptakan malam dan siang. Wa khalqil ardi, menciptakan bumi. Allati dahaha wa bassataha, yang dia hamparkan. Wa mahadaha, yang dijadikan nikmat. Ba'da khalqis samawat, setelah menciptakan langit. Wa fajjara minhal anhar, lalu dia pancarkan sungai-sungai dan mata air. Wa arsal jibal fi amakiniha, dia kokohkan gunung-gunung di tempatnya. Kullu dzalika litahqiqil manfaah lil insan. Semua itu untuk mewujudkan manfaat, kegunaan bagi manusia, wadawa bihi, dan ternaknya. Allati ya'kulu minha, di mana mereka pada makan dari bumi, wa yarkabu 'alaiha,
dan lebih dari itu dia kendarai. Wa ma'nal kalam at-taqri wa taubih. Makna di sini maksud kalam, Allah menunjukkan kedikdayaannya itu, ya. Apa maksudnya? Dalam konteks dia lagi dialog, bicara, debat sama orang yang ingkar sama kiamat. At-taqri wa taubih. Sama tuh semakna. Takri, taubih menjelekkan. Takri mengetuk. Apa maksudnya? Kata mengetuk secara harfiah kita ngetuk pintu, tuk 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 qiraah. Tapi dalam artian yang lebih dalam, bukan harfiah, yaitu yang diketuk pikiran, yang diketuk hati. Dalam budaya kita juga kata mengetuk bisa digunakan untuk hati. Nah, kata panitia pembangunan, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengetuk pikiran hati Bapak Ibu tuh bahwa pembangunan sedikit lagi masih membutuhkan biaya. Nah, itu terketuk nggak? Sehingga Allah menunjukkan kedikdayaannya dalam konteks membantah tidak mampu membangkitkan, itu dalam rangka mengetuk. Takri namanya. Yang kedua, taubih menjelekkan. Kalau sudah dipaparkan kedikdayaan Allah, dan mereka paham betul, masih saja nggak terima, masih saja tak iman kepada kebangkitan, itu jelek sekali itu, gitu namanya taubih, jelek sekali taubih. Iya. Faman qadara 'alas sama alal i'adah. Barang siapa yang mampu membuat langit, pasti mampu mengembalikannya setelah dibinasakan. Wa idza kana sebentar. Siapa yang mampu membuat menciptakan langit, maka dia mampu membangkitkan, i'adah membangkitkan. Wa idza kana Allahu qadiran. Kalau Allah itu mampu, ya, insya'il alam al-akbar, menciptakan alam semesta yang lebih besar, yakunu ala khalqil alam al-asghar. Maka dia mampu juga menciptakan alam yang lebih kecil, yaitu membangkitkan, ya. Bal ala i'adatihi aqdar. Bahkan mengembalikannya, yakni membangkitkannya, aqdar, lebih mampu. Itu pelajarannya. Jadi nggak ada titik celah dalam pikiran kita untuk tidak iman kepada kebangkitan. Kalau sudah iman mendarah daging, kita usahakan semua aktivitas kita dalam rangka persiapan kebangkitan. Persiapan kebangkitan, maksud saya kebangkitan itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada kiamat. Ya, kiamat itu sama dan sebangun dengan kematian. Oleh karena itu mati sebelum kiamat itu juga sebenarnya udah kiamat. Karena kematian itu luar biasa dahsyatnya. Seperti pada surat ayat pertama. An-nazi'ati gharqa, an-nasyitati nashta. Tuh, nazi'at itu cabut yang susah, kiamat itu. Oke, nomor 2. Nabbahallahu ta'ala bihadzal dalil ala amrin ma'lumin bil musyahadah. Allah mengingatkan nabbaha bihadzal dalil, melalui bukti-bukti ini, ala amrin ma'lumin bil musyahadah, berisi perkara-perkara yang diketahui dan disaksikan. Udah kebayang? Jadi ketika dituduh nggak mampu mengembalikan yang sudah mati, yaitu kebangkitan, Allah sodorkan kekuasaannya. Kekuasaan Pak Jamal ya?
Ada ya, ada gangguan ya. Ustaz. Nah, ada gangguan. Oh iya. Nah ini nomor 2 sekarang ya. Nabbahallahu ta'ala bihadzal dalil ala amrin ma'lumin bil musyahadah. Itu tadi itu. Wa huwa yaitu an khalaqas sama sebentar. Anna khalqas sama a'zam. Bahwa menciptakan langit jauh lebih besar. Wa ablagh, lebih susah. Fil qudrah, dalam konteks kekuasaan, kemampuan. Tuh, kita harus mampu mengambil pelajaran dari fikul ayat. Yang ketiga, asyarallahu ta'ala ila kaifiyati khalqis sama. Oh, ada telepon itu. Lanjut Ustaz. Allah mengisyaratkan cara menciptakan langit dengan firman-Nya banaha yang udah dijelaskan. Banaha yakni dia bangun. Fihi taswir, ada penggambaran lil amril ma'qul, bagi perkara yang rasional. Wa huwal ibda, yaitu dengan proses menciptakan secara baik. Wal ikhtira', ikhtira' juga menemukan yang sebelumnya belum ada. Terus bil amril mahsus, melalui persoalan yang real, konkret, melalui menggunakan kata maksudnya. Wa huwa banaha al-bina, yaitu membangun. Iya. Summa zakara hayatal bina. Habis itu dia itu dengan firman-Nya rofa'a samkaha. Dia tinggikan atapnya. Wa huwal imtidad, yaitu memanjang, maksudnya meninggi ke atas. Al-qaim, yang ada minas sufli ilal ulwi. Iya, dari bawah ke atas. Iya. Wa aksuhu, dan sebaliknya yusamma umqon, yang disebut dengan dalam. Dalam. Apa maksudnya? Kalau kita dari bumi, permukaan bumi, dangak ke atas itu namanya tinggi. Kalau kita ada di pesawat paling tinggi, nengok ke bawah, itu dalam namanya. Gitu kurang lebih. Iya, udah kebayang itu. Nah, itu kan sebuah rincian, gambaran rincian bagaimana Allah menciptakan langit. Sama kayak kita masuk di dalam sumur. Dangak ke atas tuh tinggi. Tapi kalau dari atas ngelongok, pasti bukan bilang tinggi. Apa namanya? Kalau dari atas sumur, terus ngelongok ke bawah, apa namanya? Dalam. Ah, itu dia tukang sumur tuh. Tahu aja. Yang pada diem mah belum tahu. Jadi enak, bahasa itu konkret, yang abstrak saja jadi konkret. Sehingga beruntung sekali punya Nabi Muhammad, lalu wahyunya adalah dalam bentuk Al-Quran, bacaan, bahasa, dan harus kita mengkonkretkan setiap makna yang ada. Dan memang manusia diberi potensi untuk itu. Kan logik sekali, luar biasa Allah itu. Nggak mungkin kita nggak diberi potensi untuk memahami, lalu diberi petunjuk hidup, bahasa yang nggak bisa dipahami, nggak mungkin. Maka ekstrimnya, orang yang gaib aja bisa dibayangi, itu diberi potensi, paham itu? Iya. Pak Jamal berikutnya. Yang ketiga. Terus. Iya. Nah ini nih. Nih ketutup Pak Jamal.
Yang keempat. Iya. Fotonya Ustaz. 4 dalla qauluhu ta'ala fasawwaha ala annal arda kurawiyah. Ayat yang berbunyi fasawwaha menunjukkan, fasawwaha dia ratain. Menunjukkan bahwa bumi itu bulat, terus diratain. Ya, kayak tadi mau bikin martabak. Kama dalla qauluhu seperti halnya juga. Kenapa? Enggak. Halo? Memang enggak ada. Ada. Ya, dah. Ada. Ada. Ada jadi berarti nama. Seperti halnya juga dijelaskan dalam firman-Nya dahaha. Ada itu dahaha dalam ayat. Nah, itu menunjukkan apa? Bulatnya bumi. Kurawiyat al-ard. Laisat tamah, belum sempurna. Bal hiya mufaltohah kal baydoh. Akan tapi awal seperti telur. Wadahwul ardi la yunafi awalnya atau meratakannya bumi tidak berarti taqaddumu khalqil ardi ala sama, menunjukkan bahwa bumi diciptakan duluan dari langit. Fi qaulihi ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan semua apa yang ada di muka bumi lakum, buat kamu. Summastawa ilas sama. Lalu dia naik ke langit. Ya. Tidak menunjukkan bahwa bumi itu duluan. Yang kelima, innama nasaballahu ta'ala al-lail wan nahar ilas sama. Komanya di situ. Allah menghubungkan malam dan siang kepada langit li'annahuma, sebab keduanya yahdusani terjadi bisa babi ghurubis syamsi wa tulu'iha, dengan sebab terbenamnya matahari dan terbitnya. Wahadani innama yahsulani, keduanya ini terjadi bisa babi harokatil falaki, dengan sebab beredarnya atau bergeraknya falak. Falak itu planet. Yang keenam, wasafallahu ta'ala kaifiyat khalqil ardi. Allah memberikan gambaran cara menciptakan bumi ba'da wasfi kaifiyati khalqis sama. Setelah menggambarkan cara menciptakan langit. Wa dzakara sifatin salasan. Kemudian Allah menyebut 3 sifat. Hiya, pertama dahwul ardi, meratakan bumi, awiyab bastuha wa tamhiduha, menghamparkannya dan menjadikannya nikmat, ditinggali maksudnya. Alladzi hasala ba'da khalqis sama, setelah menciptakan langit. Wa akhrajal ma, dia keluarkan air, wal mar'a minal ardi, dia dan tempat menggembala tumbuhan di muka bumi. Wal mar'a yashmalu jami'a ma ya'kuluhun nasu wal an'amu. Sementara mar'a artinya adalah mencakup semua yang dimakan oleh manusia dan binatang. Wa irsa fi amakiniha, di tempatnya. Qalal, siapa ini? Qotabi ya, apa Qutbi ini? Nama orang.
Dallal ma wal mar'a ala jami'i ma akhrajahu minal ardi. Kata alma dan almar'a ya menunjukkan semua yang dikeluarkan dari bumi. Qutan berupa makanan, wa mata'an dan kenikmatan, lil anam. Anam apa anam? Ini kurang ain kayaknya Pak Jamal ini. Kadang dijumpai ada yang kurang-kurang gitu kadang. Lil an'am. Soalnya tuh berikutnya minal usbi. Berupa rumput. Wasyajar. Pepohonan. Walhab. Biji-bijian. Wasamar. Buah-buahan. Wal asf, daun-daunan, asf, ka'asfim ma'kul, itu ada di surat Al-Fil. Wal hatab, kayu bakar. Wal libas, pakaian. Wan nar, api. Wal milah, milah artinya garam. Li'anna nar minal idan. Sebab api itu idan ini ya. Saya belum ketemu lagi. Kita lewat dulu idan. Wal milah minal ma. Sementara garam dari air laut. Siapa itu yang ngasinin air laut itu? Tapi ikannya mah nggak asin. Coba Pak Jamal berikutnya. Nah ini nih terakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Yaitu 7 dan 8. 7. Imtanallahu ta'ala ala khalqihi. Allah berharap kepada makhluknya. Bi'annahu khalaqa hadhil asya. Allah menciptakan semua ini fis sama wal ard, di langit dan di bumi, mut'atan sebagai nikmat, wa manfaah dan manfaat, lahum wa li an'amihim, buat mereka dan ternak mereka. Au tamti'an lahum, atau memang sengaja memberi nikmat buat mereka yakni manusia dan ternak mereka. Nah ini yang perlu dihayati itu. Ya. 8. Dalla majmu'ul ayat. Kumpulan ayat ini menunjukkan wa fi suratis sajdah. Demikian juga yang terdapat dalam surat As-Sajdah yaitu Fussilat. Wa suratil Baqarah. Dan dalam surat Al-Baqarah. Dan bisa juga di lainnya. Apa itu? Ala anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala khalaqal arda awalan, menciptakan bumi dulu. Summa khalaqas sama sanian. Kemudian Allah ciptakan langit. Summa dahal arda. Kemudian dia ratakan bumi. Ba'da zalika. Setelah itu. Salisan yang ketiga. Kenapa? Li'annaha kanat awalan, sebab nih dalilnya kata mufassir. Bumi itu pertama kali bulat. Kal qurah, seperti bola. Al mujtami'ah, yang padat. Summa innallaha ta'ala, kemudian habis itu maddaha, dia panjangin. Wa bassatoha, dia hamparin. Gitu kurang. Itu dalilnya. Masih ada lagi Pak Jamal? Selesai, Ustaz. Oh, selesai ya? Iya, alhamdulillah. Nih, iya, berikutnya ayat berikutnya. Iya. Ada lagi yang mau tanya silahkan.